Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala amma ba'd. Ayo akhwah fidakumullah. Alhamdulillah. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita bisa kembali melanjutkan pembacaan kita dalam kitab Nailur Roja Syarah Safinatin Najah yang ditulis oleh Syekh Ahmad bin Umar Asy-Syatiri rahimahullahu taala rahmatan wasiah. Ya. Kita terakhir sudah sampai di pembahasan seputar penyelenggaraan jenazah. Ya. Kita sudah selesai kemarin membaca tata cara mengkafani jenazah. Ya. Insya Allah kita masuk di pembahasan berikutnya, yaitu tentang tata cara menyolatkan jenazah. Ya. Ya. Adapun tata cara menyolatkan jenazah, dia adalah salah satu faktor kenapa pembahasan tentang penyelenggaraan jenazah itu diikutkan atau dimasukkan di dalam bab sholat, ya. Karena dalam pengurusan jenazah itu ada pembahasan seputar menyolatkan jenazah, makanya dia ditaruh di situ, ditaruh di pembahasan seputar sholat, ya, di bab sholat. Kita lihat di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bi ulumihi fi darini amin. Kata beliau, faslun pasal arkanu sholatil janazati sab'atun. Rukun sholat jenazah ada 7. Ya. Al janazatu bi fathil jimi wa kasriha. Janazah dengan di fathah jimnya janazah atau di kasroh jinazah. Dua-duanya bisa, janazah, jenazah. Itu adalah ismun lil maiti fin na'shi, ya. Yaitu kata atau istilah untuk menyebut mayit yang ada di dalam an-nash, keranda, ya, tempat untuk mayit digotong. Tempat untuk mayit digotong. Jadi kalau mayit sudah ada di dalam tempat untuk digotong keranda, maka namanya jadi jenazah, janazah atau jinazah. Di fathah atau di kasroh. Kemudian wabil kasri, kalau di kasroh jinazah gitu, wabil kasri fakot di kasroh saja, maka ismun lin naqsi wal maitu fihi, yaitu suatu nama untuk menyebut an-nash, keranda tadi, wal maitu fihi, dan mayit ada di dalamnya. Jadi kalau janazah, jinazah, untuk nyebut di fathah atau di kasroh ya jim ya, janazah, jinazah, itu nama istilah untuk nyebut mayit sudah ada di dalam keranda. Kalau disebut jinazah saja, di kasroh saja, itu ismun lin naqsi wal maitu fihi. Itu suatu nama untuk menyebut keranda yang ada mayitnya. Berarti keranda isian gitu ya, bukan keranda kosong. Jadi kalau keranda ada mayitnya, maka disebut jinazah. Nah, itu istilah bahasa aja lah ya. Wal makna, maknanya, annal ajza allati tata'allafu minha sholatul janazati sab'atun. Bahwasanya bagian-bagian yang tersusun dari bagian tersebut sholat jenazah adalah 7. Jadi 7 bagian pokok yang menyusun sholat jenazah supaya sholat jenazahnya sah, ya, supaya sholat jenazahnya sah. Apa saja? Al awalu, yang pertama adalah an niyatu, niatnya. Yang pertama adalah niat. Dan niatnya ini adalah sebagaimana sholat-sholat yang lain, begitu ya. Ketika takbiratul ihram dan di dalam hati, ya. Nanti kita lihat yang dihadirkan di dalam hati apa. Al makna, maknanya annal awwala min arkani sholatil janazati. Bahwasanya rukun sholat jenazah yang pertama adalah
niyatuha, niat sholat jenazah. Nah, seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya, namanya niat itu membahasnya ada tata caranya, kemudian kapan, begitu ya. Kemudian apa saja, ya tata cara ya, apa saja yang dihadirkan di dalam hati ketika niat, dan seterusnya. Itu sama. Ya. Hakikatun hukmun mahallun wa zaman kaifiyatun syartun waqsudun hasan itu ya. Kan yakula. Nah, bagaimana cara niat sholat jenazah? Seperti seseorang mengatakan di dalam hati, menghadirkan di dalam hatinya, nawaitu sholata ala hadal maiti. Saya niat menyolatkan mayit ini. Jadi isi niat sholat jenazah itu ada 3. Yang pertama adalah ya syaratnya ya. Yang pertama adalah qasdu fi'il. Niat sholat jenazah. Saya niat sholat jenazah. Saya niat menyolatkan mayit ini. Nah, au ala man sholla alaihil imam. Atau saya niat menyolatkan yang disolatkan oleh imam ini. Gitu ya. Saya niat menyolatkan atas orang yang disolatkan oleh imam ini. Atau ala man hadara min amwatil muslimina. Atau juga boleh saya niat menyolatkan ala man hadara, yang hadir min amwatil muslimin, yang ada di sini dari mayit-mayit kaum muslimin. Itu minimalnya itu. Qasdu fi'il, kemudian nggak perlu ditentukan siapa mayitnya. Ya, nggak perlu ditentukan siapa mayitnya. Saya niat menyolatkan mayit ini. Saya niat menyolatkan jenazah ini. Saya niat menyolatkan orang ini. Nah, kemudian yang kedua juga harus ditambah fardu. Saya niat menyolatkan orang ini wajib, ya, wajib fardu. Atau fardu kifayatin, atau wajib kifayah. Ya. Atau wajib kifayah. Fala budda min niyatil fardiyati hatta minal unsa wassobi. Maka wajib ya meniatkan fardiyah hatta minal unsa wassobi. Bahkan atau meskipun yang menyolatkan itu perempuan atau anak kecil. Ya. Perempuan menyolatkan sholat jenazah. Apakah wajib menghadirkan fardiyahnya? Jawabannya iya. Dia wajib menghadirkan fardiyahnya. Sebagaimana laki-laki. Ya, sebagaimana laki-laki. Anak kecil yang sudah tamis ya. Anak kecil sudah tamis. Wajibkah dia menghadirkan niat fardiyahnya? Jawabannya wajib. Supaya sholat jenazahnya sah. Supaya sholat jenazahnya sah. Kemudian wala yajibu taqiduha biqauniha kifayatan. Tapi tidak wajib mentakyid niat fardiyah tadi, mengaitkan niat fardiyah tadi biqauniha kifayatan, dengan kifayah. Jadi apakah harus ditambah kifayah? Wajib ditambah kifayah gitu ya. Wajib kifayah. Atau cukup wajib saja, fardu saja? Jawabannya cukup fardu saja. Makanya nawaitu sholata ala hadal maiti fardon. Saya niat menyolatkan mayit ini fardu. Dah, itu sudah cukup. Itu sudah cukup. Ya. Atau saya niat sholat jenazah fardu gitu. Itu juga sudah cukup. Ya. Kemudian itu yang pertama. Atsani, yang kedua, rukun sholat jenazah adalah arba'u takbiratin. 4 kali takbir minimal. Minimal atau ya nggak boleh kurang dari 4 kali takbir. Maknanya an-nasaniya min arkani sholatil janazati arba'u takbiratin. Bahwasanya rukun sholat jenazah yang kedua adalah 4 kali takbir. 4 kali takbir minimal. Nggak boleh kurang. Boleh lebih nggak? Kita lihat nanti. Al-ula minha takbiratul ihram. Ya. Yang pertama dari 4 kali takbir itu adalah takbiratul
ihram. Jadi 4 kali takbir ini sudah sama takbiratul ihram. 4 kali takbir ini sudah sama takbiratul ihram. Ya. Kemudian kata beliau, wala tadurru ziyadatu 'alaiha walau ma'al ilmi wal amdi wa qasdi rukniyati. Dan tidak mengapa, tidak berbahaya, gitu. Tidak membahayakan. Artinya nggak bikin batal. Tidak membatalkan az-ziyadatu 'alaiha, tambahan atas 4 takbir tadi. Ya, tidak membahayakan, tidak membuat batal sholat jenazah kalau takbirnya lebih dari 4. Ditambah, berarti 5 gitu ya. Walau ma'al ilmi, meskipun disertai dengan tahu, wal amdi, dan sengaja, wa qasdi rukniyati, dan diniatkan sebagai rukun. Walaupun dia tahu bahwa rukun sholat jenazah itu takbirnya 4. Dia tahu itu. Rukun sholat jenazah takbirnya 4. Dan dia lakukan dengan sengaja, bukan karena lupa. Dan bahkan dia niatkan sebagai rukun takbir tambahan yang kelima. Apakah membatalkan sholat jenazah? Jawabannya tidak. Ya, jawabannya tidak. Alasannya karena di dalam Sahih Muslim, itu Nabi SAW itu pernah sholat jenazah. Ya, diriwayatkan begitu ya. Diriwayatkan bahwa Nabi SAW itu pernah sholat jenazah dengan 5 kali takbir. Ya, takbirnya lebih dari 4 gitu ya. 5 kali takbir kalau nggak salah ya. Nanti silakan dicek ya. Ya. Jadi itu menunjukkan bahwa lebih dari 4 itu tidak ada masalah. Bahkan meskipun dia tahu bahwa rukun sholat jenazah itu cuma 4 takbir, meskipun dia lakukan dengan sengaja, dan meskipun dia lakukan takbir yang lebih dari 4 itu sebagai rukun. Dia maksudkan itu. Naam, ya. Ini taqoda butlana bizaidi. Ya, jika dia yakini batalnya sholat jenazah bizaid dengan sebab tambahan takbir lijahli, karena dia tidak tahu, karena ketidaktahuan dia terhadap bahwa takbir sholat jenazah itu boleh lebih dari 4, maka dorro fatab tulu sholatuhu, maka itu memudorotkan, maka itu bermasalah gitu ya. Maksudnya membatalkan sholat jenazahnya. Fatab tulu sholatuhu, maka sholat jenazahnya menjadi batal. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau ada orang meyakini bahwa takbir kelima membatalkan sholat, dia yakin itu takbir kelima sholat jenazah itu membatalkan sholat. Ya. Kemudian yang mana keyakinan tersebut tidak benar, kan? Dia nggak tahu kalau takbir kelima itu tidak membatalkan sholat gitu ya. Dijahlihi tadi kan, makanya jika dia meyakini batalnya sholat jenazah dengan sebab tambahan takbir, dijahli karena ketidaktahuannya, padahal itu tidak membatalkan gitu ya. Dan dia yakini hal tersebut karena ketidaktahuannya, maka dia ketika dia bertakbir dengan takbir kelima, sholatnya batal. Bisa dipahami ya? Dia yakin takbir kelima membatalkan sholat. Karena dia nggak ngerti kalau takbir kelima itu tidak membatalkan sholat, kan gitu kan? Terus dia takbir dengan takbir kelima di dalam sholat jenazah, maka itu sholatnya batal. Sholat jenazahnya batal. Apa sebabnya? Karena dia melakukan sesuatu yang diyakini membatalkan sholat. Karena dia melakukan sesuatu yang dia yakini sebagai pembatal sholat, maka sholatnya jadi batal. Gitu. Tapi kalau nggak meyakini batalnya sholat jenazah dengan sebab takbir tambahan, maka tidak membatalkan sholat. Bisa dipahami ya? Gitu. Nah terus kalau kita sholat jadi makmum nih, kita sholat jadi makmum, kita tahu bahwa sudah ngaji, sudah belajar bahwa sholat jenazah itu nggak ada masalah takbir lebih dari 4. Takbir kelima. Takbir kelima. Terus imam sholat jenazahnya takbirnya 5 kali. Takbirnya 5 kali. Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Yang afdol yang mana? Kita tahu kan, oh itu nggak batal. Oke. Yang dilakukan imam tidak membatalkan sholat jenazah. Kita tahu. Tapi yang
bagusnya bagaimana? Maka kita boleh milih salah satu dari dua. Yang pertama boleh untuk ikut takbir kelima bersama dengan imam. Boleh untuk ikut takbir kelima bersama dengan imam. Kemudian atau milih yang kedua, yang ini lebih afdol, yaitu tidak ikut takbir kelima bersama imam, tapi milih antara dua lagi gitu ya. Jadi kalau imam sholat jenazah takbirnya 5 kali, gitu, takbirnya sampai 5 kali, maka kita lihat kita apa yang kita lakukan sebagai makmum. Oh, saya pengen ikut takbir kelima deh, boleh. Saya nggak ikut takbir kelima, afdol. Nah, tidak ikut takbir kelima, ini ada dua kondisi. Yang pertama, nunggu imam salam, lalu salam bareng. Ya. Nunggu imam salam, maka kemudian salam bareng sama imam. Imamnya takbir kelima, kita enggak, tapi kita tungguin sampai salam. Terus kita salam bareng imam. Ini afdol. Atau ketika imam takbir kelima, kita niat untuk mufarokoh, niat untuk berpisah dari si imam, niat untuk sholat sendiri, kemudian kita salam sendiri. Ya, kita salam sendiri, tidak nungguin imamnya salam. Ini juga boleh. Jadi yang afdol ini yang tidak ikut takbir bareng imam. Adapun ikut takbir bareng imam dengan takbir kelima boleh, boleh. Sholat kita sah, sah, tidak batal. Bisa dipahami ya? Gitu. Kemudian yang ketiga, ya, Ats-tsalitsu al-qiyamu 'alal qadir, yaitu berdiri bagi yang mampu. Ya. Jadi rukun sholat jenazah yang ketiga adalah berdiri bagi yang mampu. Al-makna, maknanya anna tsalitsa min arkani sholatil janazati. Rukun sholat jenazah yang ketiga adalah al-qiyamu ala man qadara alaihi rajulan kana aw sobiyan aw khuntha aw imra'atan walau ma'a rijalin. Adalah berdiri atas orang yang mampu berdiri. Rajulan kana, entah apakah yang sholat itu laki-laki, au sobian atau anak kecil sudah tamyiz tapi belum balik, au khunsa atau dia khunsa orang yang berkelamin ganda, au imro'atan atau perempuan, walau ma'arijalin meskipun bersama jamaah laki-laki dewasa ya. Jadi wajib tetap berdiri, gak boleh duduk. Ini kan fardu kifayah katanya. Iya, meskipun fardu kifayah, kamu tetap wajib berdiri kalau mampu berdiri. Jadi nggak seperti sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kan berdiri mampu, tapi sholat duduk boleh, boleh, sah, sah. Kalau sholatnya sholat sunnah. Tapi sholat jenazah tetap wajib berdiri. Meskipun yang sholat itu perempuan, meskipun yang sholat itu khunsa, meskipun yang sholat itu anak kecil yang belum balik tapi sudah tamis, tetap wajib berdiri. Begitu. Bisa dipahami ya? Kemudian lanjutnya, kata beliau, fa'in ajaza ja'a fihi ma marra fil qiyami fi arkanis shalah. Kalau tidak mampu untuk berdiri, ajaza ja'a fihi ma marra fil qiyami fi arkanis shalah. Maka datang di dalamnya atau pembahasannya itu mamarro sebagaimana yang telah lewat fil qiyami di dalam pembahasan seputar wajibnya berdiri fi arkani sholat dalam rukun sholat. Jadi rukun sholat kan kita sudah belajar kemarin. Kalau nggak mampu berdiri maka apa yang dilakukan? Kalau nggak mampu juga apa yang dilakukan? Nah itu kita sudah belajar dalam rukun sholat. Di dalam sholat jenazah sama hukumnya seperti itu persis. Sama hukumnya seperti itu. Kalau nggak bisa berdiri, apa yang harus dilakukan? Terus kalau nggak bisa lagi, apa yang harus dilakukan? Itu sama. Begitu. Ya, itu yang ketiga. Kemudian ar-rabi'u yang keempat adalah qiraatul Fatihati. Membaca surat Al-Fatihah.
membaca surat Al-Fatihah. Maknanya anna rabi'a min arkani sholatil janazati qiraatul Fatihati ba'da ihdat takbirati walau zaidatan. Bahwasanya rukun sholat jenazah yang keempat adalah membaca surat Al-Fatihah setelah salah satu dari takbir-takbir tadi, walau zaidatan. Meskipun takbir tambahan, takbir kelima. Meskipun takbir tambahan dari 4. Jadi baca surat Al-Fatihah itu indah Syafi'iyah itu boleh dibaca dimanapun setelah takbir-takbir tadi. Setelah takbir pertama boleh, setelah takbir kedua boleh, setelah takbir ketiga boleh, setelah takbir keempat boleh, setelah takbir kelima juga boleh dan sah. Nah, tapi yang afdal yang mana nih? Baca surat Fatihah di takbir yang kemana? Di takbir yang keberapa gitu ya. Kata beliau wal aula kaunuha ba'dal ula. Yang afdal takbirnya itu ba'dal ula, setelah takbir yang pertama. Itu yang paling afdal. Setelah takbir pertama, takbir ihram, Allahu Akbar, baca surat Al-Fatihah. Tidak disunahkan untuk baca doa iftitah. Langsung baca surat Al-Fatihah. Fa in akharaha anha ila ma ba'da ghairiha jaza taqdimuha ala dzikriha wa ta'khiruha anhu. Ya. Yang afdal baca Fatihah setelah takbir pertama. Kalau diakhirkan setelah takbir kedua atau setelah takbir ketiga gitu ya, atau setelah takbir keempat atau setelah takbir kelima, nah, gimana tuh? Kata beliau, kalau diakhirkan membaca Al-Fatihah dari takbir yang pertama sampai ke takbir-takbir setelah takbir pertama, takbir kedua, takbir ketiga, maka boleh takdimuha, boleh mendahulukan membaca surat Al-Fatihah. Takdimuha hanya kembali ke Al-Fatihah. Ya, takdimuha. Bentar. Ya. Takdimuha boleh mendahulukan Al-Fatihah ala dzikriha, atas dzikir atau bacaan milik takbir tersebut, wa ta'khiruha anhu, dan boleh juga mengakhirkan surat Al-Fatihah anhu, dari dzikir takbir tersebut. Sedih pahami nggak? Kan namanya sholat jenazah, setelah takbir itu sebenarnya ada bacaannya masing-masing. Takbir pertama itu membaca Fatihah, sunnahnya, afdolnya seperti itu, bukan sunnah. Afdolnya seperti itu. Takbir kedua itu membaca sholawat Nabi. Takbir ketiga itu membaca doa atas mayit dan seterusnya. Nah, berarti takbir kedua punya zikir, takbir ketiga punya zikir, punya bacaan. Nah, pertanyaannya, kalau membaca surat Al-Fatihahnya dilakukan di takbir kedua atau takbir ketiga, apakah Al-Fatihahnya itu harus setelah zikir yang punya takbir? Tadi kan setelah takbir kedua harus baca, ini wajib nih. Sholawat itu wajib dibaca di takbir kedua. Setelah takbir kedua. Dia di takbir pertama nggak baca Fatihah. Dia pengen baca setelah takbir kedua. Apakah harus Al-Fatihah dulu? Ya, apakah harus sholawat Nabi dulu baru Al-Fatihah? Kenapa? Karena sholawat itu miliknya takbir kedua gitu ya. Miliknya takbir kedua. Kemudian baru surat Al-Fatihah, atau boleh surat Al-Fatihah dulu, baru kemudian membaca sholawat Nabi, yang mana sholawat Nabi ini memang wajibnya dibaca di takbir kedua. Jawabannya bebas. Boleh mendahulukan Al-Fatihah atas zikir yang punya takbir. Seandainya dibaca di takbir kedua, berarti boleh Al-Fatihah dulu, baru sholawat. Atau dibalik, boleh juga mengakhirkan Al-Fatihah. Berarti takbir kedua baca sholawat, baru baca surat Al-Fatihah. Itu juga boleh. Kemudian kata beliau, fa'in ajaza anha, kalau tidak mampu dari membaca surat Al-Fatihah, maka ata bibadaliha al-mari fi arkani sholah,
maka dia baca, dia lakukan dengan pengganti surat Al-Fatihah Al-Mari. Sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, yang telah lewat fi arkani sholat, dalam rukun sholat. Jadi kita sudah belajar di rukun-rukun sholat, kalau nggak bisa baca Fatihah, karena baru masuk Islam, atau yang lainnya, dia nggak bisa nih baca Fatihah karena nggak baru masuk Islam. Bagaimana? Ya kita sudah pernah belajar di tentang rukun sholat kalau nggak bisa baca Fatihah. Kemarin kan kalau untuk masih ingat begitu ya, kalau nggak bisa baca Fatihah, nggak mampu baca Fatihah, maka seandainya apal surat lain, maka baca surat lain yang panjangnya sama dengan surat Al-Fatihah. Nggak bisa juga, maka kalau dia hafal zikir, maka baca zikir subhanallah walhamdulillah dan seterusnya itu ya. Itu sudah pernah kita bahas di tentang rukun sholat membaca surat Al-Fatihah. Yaitu yang keempat, rukun yang keempat. Kemudian rukun yang kelima, al-khamisu. Yang kelima adalah as-sholatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tsaniyati, yaitu membaca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ba'da tsaniyati, setelah takbir yang kedua. Ya, setelah takbir yang kedua. Apakah wajib? Jawabannya kita lihat ya. Al makna, maknanya annal khamisa min arkani sholatil janazati. Rukun sholat jenazah yang kelima adalah as-sholatu ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ba'da takbiratis tsaniyati wujuban, yaitu sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelah takbir yang ketiga wujuban, wajib. Berarti wajib membaca sholawat Nabi di takbir kedua. Kalau dipindah ke takbir yang lain selain takbir kedua nggak sah. Beda sama Fatihah. Fatihah boleh dibaca di takbir manapun, bahkan di takbir tambahan juga boleh. Nah, tapi kalau sholawat wajib di takbir yang kedua. Wa qalluha, minimal bacaan sholawat adalah Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini minimalnya. Ini minimalnya. Wa maluha, yang paling sempurna adalah sholawat Ibrahimiyah, sebagaimana sholawat di dalam tahiyat. Ya. Wa akmaluha, yang sempurna adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shollaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad, ya, wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Itu yang paling sempurna. Ya, sebagaimana sholawat Ibrahimiyah. Ya. Boleh pakai Sayyidina, boleh tidak. Ini lafiyah lah ya. Kemudian wa yusannul hamdu qablaha wa du'a'u lil mu'minina ba'daha. Dan disunnahkan untuk bertahmid qablaha, ya, sebelum sholawat. Jadi disunnahkan untuk bertahmid membaca disunnahkan untuk bertahmid membaca alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin qablaha, sebelum membaca sholawat, ya, sebelum membaca sholawat. Jadi sebelum Allahumma sholli ala Muhammad, sebagian ulama Syafi'iyah itu menyunahkan untuk membaca tahmid alhamdulillah atau alhamdulillahi rabbil alamin, kemudian baru Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad dan seterusnya. Kenapa begitu? Karena kemudian kita beliau ya, wa du'a lil mu'minina ba'daha, dan doa untuk kaum mukmin setelah membaca sholawat. Jadi setelah membaca sholawat itu disunahkan untuk mendoakan kaum mukminin. Disunahkan untuk mendoakan kaum mukminin. Wa kadza, demikian juga dhammus salami laha inda ba'dihim.
Demikian juga menambah salam laha terhadap solawat inda ba'dihi menurut sebagian ulama, yaitu Ibnu Hajar. Ya, menurut sebagian ulama yaitu Ibnu Hajar. Kita lihat. Ya. Jadi sunnah untuk membaca tahmid sebelum salam. Sunnah untuk membaca tahmid sebelum sholawat. Jadi sebelum Allahumma sholli ala Muhammad disunahkan untuk membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian baru Allahumma sholli ala Muhammad. Kemudian disunahkan juga untuk mendoakan kaum mukminin setelahnya. Ya. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat atau dengan doa-doa yang lain. Wa kadza dummas salam laha inda ba'dihim. Demikian juga disunahkan untuk dommus salam, menambahkan salam terhadap sholawat menurut sebagian ulama. Ya. Allahumma sholli wa sallim gitu ya. Ala Muhammad itu wa ala ali Muhammad. Kalau kita kan cuma Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi menurut sebagian ulama mengatakan ditambah salam Allahumma sholli wa sallim gitu ya. Ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, apa alasannya? Alasannya itu berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wa sallimu taslima. Shollu alaihi wasallimu taslima. Nah, ada kata-kata wasallimu taslima. Nah, itu menurut sebagian ulama sebagai dalil bahwa dianjurkan membaca sholawat plus salam. Ya, menurut sebagian ulama, yaitu Ibnu Hajar. Tapi kata Ar-Romli, enggak usah ditambah salam. Karena sifat salawat yang datang di dalam sholat, itu enggak ada salamnya. Karena teks sholawat yang datang di dalam sholat, itu enggak ada teks salamnya, cuma sholawat aja. Begitu. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Masih di pembahasan seputar rukun sholat jenazah. Ya. Masih ada 2 rukun, ke-6 dan ke-7, yang insya Allah akan kita baca, kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fiik.